dari media sosial kita juga berkolaborasi dengan konten kreator nih Mbak. Nah kan konten kreator kan juga engagement-nya juga tinggi ya, dan juga menjangkau ke masyarakat yang lebih luas. Nah itu untuk feedbacknya itu laporan Mbak. Jadi makin banyak yang lapor. Betul, banyak banget setiap hari itu ada yang lapor. Min ya biasanya gitu ya. Min ini ada di tempat jualan saya atau di pangkalan saya ada yang terindikasi jualan rokok begitu. Dan pastinya kita tampung dan kita lakukan pendalaman, verifikasi, dan kita laporkan ke unit pengawasan terkait. Kita pastikan untuk kerahasiaan pelapor ini kita jamin. Jadi untuk masyarakat tidak perlu takut, nanti bea cukai grebek saya dilaporin nih, saya cepu kayak loh Mbak. Nah yang itu tenang aja, nggak ada kayak gitu. Tenang aja bahwa semua laporan yang masuk itu kita jamin kerahasiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Mariana Riki bisa membersamai Anda bersama podcast Solopas Media Group kali ini bekerja sama dengan Bea Cukai Surakarta dan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Untuk Anda Sobat Expos Indonesia di mana saja Anda berada, selamat menjalani hari sembari mendengarkan podcast dari kami. Dan di studio saat ini sudah hadir 2 orang narasumber. Ada dari Humas Bea Cukai Surakarta, dan tentu saja kalau kita bersama dengan Bea Cukai Surakarta kita akan membahas soal cukai, dan kali ini temanya adalah rokok ilegal di Indonesia. Sobat Expos dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami karena obrolan ini tentu saja akan sangat bermanfaat untuk Anda. Saya akan menyapa dulu 2 narasumber yang ada di studio. Selamat pagi, biar kita tetap semangat ya. Selamat pagi Mas Dion dan juga Mbak Abigail. Selamat pagi Mbak Nana. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini kabarnya sehat. Bagaimana dengan aktivitasnya? Capek-capek kah atau banyak kegiatan kah? Ya, tentunya kita selalu mensosialisasikan gempur rokok yang tiap hari ya Mbak. Iya, hari-harinya seperti itu. Berarti ini pas ngelotok banget ya hari ini karena kita bahas soal rokok ilegal begitu. Nah, kalau di ini kan kita bekerja sama dengan Pemkab Karanganyar. Nah, sebelum kita bahas ke lebih jauh, kalau di Karanganyar seperti apa sih peredaran rokok ilegalnya? Jadi begini Mbak, tentunya di Karanganyar sendiri pun itu kan terbagi di 2 wilayah, yang satunya di Karanganyar Kota, satunya juga di dekat nempel dengan Solo. Kami sendiri pun kantor kami kedudukannya di Colomadu, itu masih termasuk Karanganyar. Namun yang perlu kita lihat memang pada saat kita melakukan operasi bersama, kita tetap masih ada menemukan walaupun tidak signifikan itu di daerah-daerah yang memang berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lain Mbak. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang Solo Raya ini termasuk Karanganyar itu dekat tol, yang dimana kita tahu sendiri untuk secara pabrik istilahnya ilegal kita pastikan di Solo Raya itu tidak ada. Namun kalau peredarannya, nah itu dia, itu yang menjadi PR kita bersama karena memang peredaran di sini masih ada sembunyi-sembunyi tentunya. Yang tentunya sembunyi-sembunyi ini kemarin beberapa kali kami mempergoki yang memang di kampung-kampung, kemudian di tempat-tempat dekat gunung, ada juga yang di dekat-dekat pantai seperti itu yang memang aksesnya susah dan secara penjualan itu malah laris di daerah sana. Oh, kenapa ini? Demand-nya tinggi ya di daerah? Demand-nya tinggi karena memang yang pertama mereka di sana kan ini ya kayak mungkin kayak lengganan seperti itu. Dan kalau kita bukan yang lengganan tidak diperjualkan begitu loh maksudnya. Ya ada beberapa seperti itu kita juga harus menggunakan teknik-teknik tertentu supaya bisa tahu letak penyimpanan rokoknya di mana seperti karena itu. Ini pintu masuk keluarnya tol itu keluar biar mungkin ya juga mereka kan menghemat waktu juga untuk distribusinya, makanya tol digunakan. Benar sekali. Jadi lewat tol kemudian banyak sekali yang langsung
istilahnya di sana mencari gudang pastinya lah. Ada beberapa kali kita juga menangkap adanya gudang di daerah Soloraya yang itu ternyata kita selidiki juga habis turun dari tol langsung masuk gudang seperti itu, Mbak. Berarti memang indikasinya Iya. dekat-dekat pintu tol. Benar seperti sekali. itu. Ya. Kalau di Karanganyar apakah trennya naik atau mungkin dari tahun ke tahun? Jadi gini, kalau kita katakan tren yang tentunya kita semakin tahun itu semakin gencar sosialisasi rokok ilegal, yang dimana berarti mindset masyarakat itu kalau mendengar kata rokok ilegal itu pasti ini yang baliho ini, ini sosialisasi ini, itu di bawah alam sadar pasti langsung tune in. Lapor. Nah, ada ini kebetulan Mbak Abi yang megang admin medsosnya juga. Banyak yang melaporkan ke kita, tiap tahun tuh semakin naik pelaporan. Jadi memang kesadaran masyarakat ini sekarang sudah mulai terbentuk. Yang dulunya mungkin tangkapan nggak terlalu banyak karena info dari masyarakat juga masih malu-malu. Belum banyak. Kalau sekarang udah mulai tahu nih, bisa lapor langsung gitu ya. Kesadaran itu yang bikin trennya grebekannya munggah. Benar sekali. Karena kalau regulernya kita memang fokus kita untuk menindak yang besar-besar, Mbak, pabrik, terus distributor seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan misalkan masyarakat lapor, misalkan di pedagang-pedagang merasa terganggu adanya rokok ilegal, kan tentunya kenapa kok terganggu? Karena memang di warung-warung kan udah jualan legal, kalau ada rokok ilegal kan mesti terganggu, mengganggu, tidak sehat, tidak sehat persaingannya. Nah itu banyak yang melaporkan. Nah itu tetap kita tindak lanjuti seperti itu. Baik, banyak sekali tadi informasi soal bagaimana peredaran rokok ilegal di Karanganyar. Nah sekarang kalau untuk rokok ilegal, ini ciri-cirinya seperti apa? Bagaimana cara kita membedakan dengan rokok legal, Mbak Abi? Ya, jadi tentu saja untuk rokok ilegal ini pasti diproduksi oleh pabrik yang ilegal juga, yang tidak resmi. Jadi untuk pabrik hasil tembakau itu dari Bea Cukai itu mengeluarkan namanya NPP-BKC atau nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jadi kita sesuai marwah dari BKC sendiri itu konsumsinya dikendalikan dan peredarannya diawasi. Jadi kita sebagai Bea Cukai mengawasi nih bagi produksi barang kena cukai itu seberapa, bagaimana kita yang mengawasi. Nah, tentu saja kalau rokok ilegal ini tidak memiliki NPP-BKC, tidak terdaftar gitu, under radar nih sama Bea Cukai. Nah, dan mereka memproduksi BKC ilegal. Yang pertama HT hasil tembakau rokok polos. Rokok polos. Ya, jadi dia tidak memiliki pita cukai. Atau yang biasa kita kalau orang blanko apa sih seperti perangko itu tidak memiliki, tidak ada tempelannya. Iya, tidak ada tempelannya. Terus yang kedua rokok dengan pita cukai palsu, jadi dipalsukan. Memang motif ini memang modus ini susah ya Mbak, karena memang pita cukai sendiri dicetak oleh peruri. Dan itu ketika di sinari UV ada hologramnya, ada serat-seratnya, dan itu sebagai apa ya, segel gitu, dan tidak semua orang bisa meniru, bisa tiru karena ya prosesnya sendiri sudah itu berbeda. Betul. Dan tapi sebagai masyarakat mungkin kalau dibandingkan secara seksama itu bisa memang dibedakan, tetapi harus sama yang asli. Terus membedakan dengan yang asli tentu saja kan harus lewat cara-cara khusus. Iya, cara khusus. Kalau di Bea Cukai kita memiliki alat-alat yang sudah dibekali gitu ya. Ada cairan, ada juga sinar begitu kita punya. Cuma kalau masyarakat kan mungkin semuanya tidak memiliki alat itu. Jadi kita bisa bandingkan aja. Terus selanjutnya itu ada rokok dengan pita cukai bekas. Pita cukai bekas. Ini biasanya yang kletai satu-satu lalu ditempel lagi ke rokok yang baru diproduksi. Nah, itu kita pernah nemuin ya Mas ya. Kita pernah nemuin juga ketika kita ada sosialisasi ke pedagang-pedagang. Jadi kita ada door to door gitu Mbak. Kita menemukan adanya pedagang ini ngaku, ini saya disuruh ngelentai pita cukai sudah saya kumpulkan. Jujur ini nih. Iya, terlalu jujur.
saat itu kita langsung kasih tahu ya. kasih tahu, kita sosialisasikan, Bapak ini terindikasi rokok ilegal dengan modus pita cukai bekas. Nanti ketika Bapak ini sudah mengelentek, sudah dikumpulkan dan dikirim ke oknum nih, untuk oknum ini akan ditempelkan lagi ke rokok yang baru diproduksi. Yang baru diproduksi dan tentu saja kan sudah pakai Iya, nih, sudah jadi dipakai. jadi bekas begitu ya. Ini biasanya kan ada iming-imingnya nih. Misalnya nih nanti ngumpulin berapa dapat Iya, dapat imbalan itu ya. bonus begitu. Dan juga makanya pita cukai itu dilekatkan di tempat yang langsung dibuka. Ketika dibuka langsung neko rusak. itu ya. Iya. Ini biasanya modusnya untuk yang jual-jual eceran ya biasanya, karena kan mereka jual eceran jadi lepas dulu Di bawahnya ya. gitu ya. Dan sebelum dibuka kan dilepas dulu baru dijual karena dia ecer gitu ya. Ini banyak berarti atau ada temuan? Ada ya, kita pernah menemukan, tapi setelah kita sosialisasi, untungnya kooperatif ya. Jadi kooperatif, oh maaf saya tidak tahu gitu. Ini setelah ini pita cukainya udah dibuang, dan juga untuk selanjutnya tidak menerima yang seperti itu lagi. Nanti begitu. kamu cekal polisi loh Pak. Iya. Untung ditemuinnya sama kita ya. Jadi ada sosialisasi, ada ini. Jadi dia langsung diserahkan ya langsung. Iya, diserahkan dan langsung dirusak saat itu juga. Kemudian ada lagi? Ada lagi rokok dengan salah peruntukan. Salah peruntukan. Ya. Jadi di pita cukai itu sudah tercantum jumlahnya berapa, terus SKT atau SKM. Nah, itu harus sesuai dengan yang dikemasan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya beli rokok itu di pita cukainya misal 12 batang. Tapi waktu buka 20 batang. Oh, artinya tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi ada 8 batang yang tidak dibayarkan cukainya. Karena cukai yang sudah dibayarkan sesuai dengan labelnya itu untuk 12. Betul. Kan kalau cukai ini per batang ya. Per batang begitu. Ada lagi? Ya kalau setelahnya yang ini ya Mas ya, rokok dengan salah personalisasi. Jadi kalau misalnya di bea cukai itu di pabrik itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah itu juga harus sesuai. Jadi beda loh tarif cukai untuk yang pabrik besar dengan yang pabrik kecil. Nah biasanya pabrik-pabrik yang besar ini cukainya lebih tinggi. Nah ini mengambil beda nilainya beda, mengambil dari yang golongan yang kecil yang masih kecil ini. Yang lintingan tuh ya, yang lintingan oleh buru-buru perempuan itu biasanya lebih murah cukainya daripada yang mesin. Nah, betul, itu salah satu istilahnya keberpihakan kebijakan gitu. Kita masih berpihak pada yang masih memakai tenaga kerja, penyerapannya padat karya, itu kita lebih murahkan istilahnya cukainya begitu. Karena human industry ya, begitu, bukan machine industry. Terus kalau misalnya ini tadi yang tidak ada cukai sama sekali, itu polos ya namanya. Iya, polos. Iya. Bodong, rokok bodong, rano cukai ini. Nah, ini kalau di pasar lebih banyak mana ini antara ini peredarannya yang ditemukan? Ya. Jadi kalau terkait di pasar ataupun di masyarakat itu memang paling banyak adalah rokok polos. Jadi rokok yang tanpa pita cukai. Karena apa? Karena memang untuk memproduksi pita cukai palsu itu juga butuh biaya, Mbak, tentunya. Yang dimana pemalsu ini juga undang-undang kalau terkena itu pasalnya akan lebih istilah double seperti itu. Karena dia sudah memalsukan. Sudah palsu, masih jual ilegal seperti itu. Nah, yang memang banyak terdapat itu yang kemarin kita lakukan operasi bersama, rokok polos tersebut memang diproduksi oleh pabrik-pabrik yang tidak terdaftar di bea cukai seperti itu. Dan setelah kita cek ya memang lokasinya pun tidak jelas, jadi pindah-pindah seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita datangi atau kita cari informasi ternyata mesinnya pun dipindah-pindah seperti itu. Itu yang bikin susah istilahnya untuk pelacakan seperti itu. Jadi mereka pindah-pindah cari gudang, pindah lagi cari gudang, itu karena ilegal dan biar tidak terdeteksi itu tadi ya. Dan apabila sebenarnya kalau mereka ingin melegalkan pun tinggal mengajukan izin, cuman ya mungkin karena mereka hitung-hitungannya kalau rokok ilegal menurut mereka produksinya lebih murah, makanya mereka
membuat rokok ilegal yang istilahnya banyak disukai masyarakat seperti itu dengan kondisi etiket ataupun produknya mirip-mirip dengan yang produk-produk asli seperti itu. Plesetan ya gitu. nama-namanya. Oke. Itu Iya. berarti memang pabrik mereka pindah-pindah. Berarti Iya. pernah ini Iya. misalnya ini ada info di sini pabriknya, tapi ternyata sudah didatangi sudah pindah lagi. Jadi tentunya itu dari info masyarakat, Pak. Info masyarakat yang memberitahukan, Mas itu kayaknya ada misalkan nih disinyalir pabrik rokok ilegal. Pada saat kita datang ya cuman rumah biasa adanya, nggak ada mesinnya. Padahal produk yang memang diedarkan kan kebanyakan memang rokok filter atau rokok menggunakan mesin. Iya, karena jadi lebih cepat sekali produksi mungkin dan tidak melibatkan manusia lain ya. Jadi sembunyi-sembunyi mungkin tenaga kerja cuma 5 orang, seperti itu kan agak susah Mas dideteksi seperti itu. Nah, tapi juga ada juga mungkin di daerah-daerah terpencil itu yang memproduksi kayak pabrik-pabrik dia ngelinting sendiri, ngelinting dijual belikan tapi hanya antar tetangga gitu juga ada. Itu juga pernah kami edukasi dan akhirnya ada juga yang mengajukan izin resmi, itu juga ada. Akhirnya jadi rokok UMKM itu ya. Karena kalau di daerah terpencil kan mungkin adanya ketidaktahuan untuk terkait pengurusan izin, apalagi sekarang izin online, Mbak. Nah, kalau yang di tempat-tempat terpencil kan tidak ada internet atau itu tidak paham. Makanya PR kita sebagai utusan pemerintah bersama pemerintah daerah itu untuk mengayomi istilahnya masyarakat yang ingin berusaha, dan itu gratis, Pak. Gratis ya. Berarti masyarakat mungkin ya mereka pahamnya lah kan dijualnya terbatas hanya kalangan tertentu. Tapi itu juga kalau sudah ada untung itu artinya harus tetap diurus izinnya. Benar sekali. Jadi kalau ada keuntungan di situ maka wajib dari pemilik pabrik itu untuk membeli pita cukai karena memang sudah termasuk barang kena cukai. Apalagi kalau jualannya tembakaunya itu sudah melakukan pencampuran. Tapi kalau memang jualannya itu masih murni tembakau dari petani itu belum termasuk barang kena cukai, masih dibebaskan. Berarti kalau dari petani dia rajang sendiri boleh. Gitu. Asalkan tidak digunakan untuk peredaran eceran. Jadi kayak nanti bentuknya kayak ada keranjang-keranjang itu untuk dipasok untuk di pabrik, untuk mungkin di warung tembakau itu boleh. Lah nanti yang wajib untuk dilaporkan ke bea cukai adalah yang memang produknya itu di bawah 2,5 kilo, Mbak. Ya gitu. Nanti kalau udah dikasih nomor HP, dikasih merek itu udah wajib menggunakan pita cukai. Artinya kalau konsumsi untuk konsumsi sendiri aman ya, nggak apa-apa. Dia konsumsi untuk diri sendiri linteng dewe, nggak dicampur apapun itu aman. Itu aman. Tapi kalau sudah ada motif ekonomi di situ, ya memang secara undang-undang ya wajib untuk mendaftarkan izinnya seperti itu. Baik, Mbak Dian juga Mbak Abi, ini tadi kan sudah dijelaskan bagaimana pabrik itu kadang pindah-pindah dan sebagainya. Itu bagaimana dia sampai ke konsumen? Oh tadi kan sudah sempat di awal disinggung lewat jalan tol, kemudian di daerah pinggiran. Ini sebenarnya mereka transportasinya seperti apa sih kalau melihat modus-modus ini? Jadi yang pernah kita tangkap itu kebanyakan memang ada yang dititipkan ke bis-bis seperti itu, angkutan seperti itu. Ada yang menggunakan paketan, jasa paketan. Ada yang memang diantar sendiri menggunakan mobil. Itu yang tertangkap di kantor kami sih sementara itu. Ya memang kalau mobil pribadi agak susah ya Mbak, karena kan namanya mobil pribadi kan banyak yang lewat. Tapi kalau truk itu pasti kalau kita dekat dan namanya tembakau itu baunya pasti tercium seperti itu agak mudah diidentifikasi. Namun kalau yang memang banyak itu ya tadi agen paketan gitu, tiba-tiba dikirimin istilahnya rokok ilegal gitu kan, ya kita sama agen paketannya sudah bekerja sama. Jadi kalau memang ada pengiriman rokok di situ ya kita bisa istilahnya akan memanggil dan mengklarifikasi yang dikirimi, apakah ini memang pemesanannya atau seperti apa gitu. Apakah rokok itu bau nggak sih? Iya. Bau banget. Oh berarti kalau mereka misalnya mengirim lewat paket itu udah kan ada yang pasti bohong ya, nggak bilang. Pasti. Kalau apalagi mereka bilang mungkin ini isinya apa begitu, itu tapi bau ya? Iya, bau rokok tembakaunya itu khas Mbak. Jadi mungkin Mbak kalau di Solo ini ada pabrik rokok, jenengan lewat
depannya aja itu udah baunya Iya udah tembakau. bau. Iya, Nggak ada yang tembakau. ngerokok padahal. Iya, ya udah proses produksinya ada udah Iya, bau sih. udah bau Tapi rokok. apalagi dikemas seperti itu tetap bau. Tetap. Ini kalau kerjasama dengan mereka, ini mereka langsung informasi ya. Ini ada. Biasanya gini Mbak, kita juga melakukan pemantauan secara marketplace, kemudian kita juga ada pemantauan juga menggunakan tadi sistem aplikasi. Jadi agen-agen paketan itu juga nggak berani kalau ternyata pada saat kita datangi, kita ada kayak monitoring juga, nggak setiap hari tapi ada waktu-waktunya untuk datang ke agen paketan untuk mengecek seperti itu. Nah, tapi biasanya mereka yang menginformasikan masih kayaknya rokok gitu, karena takut risiko, karena kalau enggak kan barang buktinya kan di sana. Di sana. Iya. Itu mereka meskipun sudah di bubble wrap, meskipun dia tuh tetap bau kelihatan. Masih bau. Masih bau. Oh, oke. Berarti memang sebenarnya mereka sudah melakukan ya, sudah ilegal, tapi juga deteksinya kan juga sangat, kalau dari bau kan gampang. Gampang Iya. sekali. Baik, terus tadi kalau sudah dibahas soal rokok itu dan peredarannya, ini kenapa? Kan kita sudah banyak sekali melakukan sosialisasi. Kenapa ini rokok ilegal ini masih beredar? Tentu saja ada demand. Iya. Ini terutama untuk kalangan-kalangan yang merokok-merokok ini. Kalau kalangan-kalangan yang anak muda kan mereka modelnya udah berbeda, pakai vape ya, kalungan vape yang tinggi ya. Kalau anak-anak yang usianya mungkin sudah agak tua, mereka tetap pakainya rokok. Dan ini karena ada demand, supply-nya tetap masuk dong. Nah, ini kenapa ini ada demand seperti ini? Jadi begini Mbak, kita tahu sendiri Indonesia ini tidak bisa terlepas dari budaya merokok, karena memang dari zaman penjajahan pun kita terkenal oleh rempah-rempah, yang dimana rokok atau tembakau itu salah satu menjadi bahan rempah-rempah tersebut, yang kemudian sama mungkin leluhur kita itu diracik pakai cengkeh, pakai saus, ya pakai saus, pakai mur, ada yang nginang juga, itu kan termasuk tembakau seperti itu. Namun kan memang sampai di rokok ini kan sebenarnya juga budaya barat juga, ada yang masuk juga ke Indonesia, sehingga karena susahnya budaya merokok itu sudah dari dulu, makanya kita dari pemerintah hanya bisa menerapkan kebijakan tadi community protector, sehingga kita membatasi menggunakan tarif. Nah, karena tingginya tarif yang kita kenakan itu sebenarnya untuk melindungi masyarakat sendiri, supaya apa? Supaya misalkan anak-anak kita yang belum sampai cukup umur itu tidak bisa membeli rokok seperti itu. Tarifnya itu intinya seperti itu sebenarnya. Namun karena tingginya tarif, tentunya juga tidak hanya anak-anak yang tidak bisa membeli berokok. Mereka yang duitnya cekak, tapi tetap pengen udut. Itu menengah ke bawah juga akhirnya mencari solusi Mbak. Wah ya aku terus ngudut apa? Harganya mahal. Akhirnya muncullah demand yang dimana dilihat oleh pabrik rokok yang ilegal tersebut. Wah ini saya bisa mengisi segmentasi ini. Mereka yang nggak punya duit tapi pengen rokok, ya akhirnya masuk. Karena kalau tadi sekitar berapa Mas Dion? Sekitar 60% ya? 60% itu untuk pajak dan sebagainya, untuk membatasi peredaran, malah justru dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab untuk masuk menyuplai kebutuhan mereka yang nggak punya duit ini. Nah, harganya terjangkau. Artinya memang meskipun ya tetap mereka kan tetap juga ada transportasi dan sebagainya. Ini harganya kalau dilihat ini dengan yang legal sangat jauh. Kita ya katakan saja rokok filter itu isi 16-an itu sekitar 30-an ribu lah ya, 30 ribu. Tapi rokok ilegal dengan model yang sama, filter juga isinya lebih banyak, itu cuma 10 ribu. Tentunya ini kan sangat-sangat murah sekali. Pasti yang 30 ribu akan kalah Mbak, seperti itu. Ganasnya karena apa? Sebenarnya secara keuntungan mungkin sama. Rokok yang tadi terkenal dengan tadi rokok ilegal sama keuntungan. Cuman kan kalau rokok yang terkenal kan ada namanya biaya iklan, ada biaya produksi, kualitas tembakaunya pun yang tinggi. Kalau yang ilegal kita nggak tahu itu campurannya apa saja. Ini juga karena rokok ilegal kan sudah melalui proses BPOM masuk, dan ada pengawasan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, banyak yang mengawasi, termasuk Kementerian Kesehatan, ada batas tar dan nikotinnya. Itu yang bikin rokok legal harganya lebih mahal daripada rokok ilegal. Nah kalau rokok ilegal ya tadi kandungannya nggak jelas, nggak tahu sehingga
mereka bisa penjual murah. Kita ada beberapa rokok ilegal yang kita cek juga kemungkinan itu juga hasil dari bekasan, Mbak. Itu juga ada juga tembakau-tembakau yang dari Tidak terserap industri besar. Iya, Oh. tidak terserap. Misalkan kita kan tahu petani itu kan punya grade-grade tembakau. Mungkin kalau grade-nya grade A, grade B itu bisa masuk ke industri-industri pabrik. Namun kalau yang memang tinggal pojok-pojoknya, potongan-potongan yang istilahnya tidak sesuai itu kan sudah ada marketnya masing-masing dan market tersebut yang mungkin diambil oleh rokok ilegal Ya, seperti itu dia. Yang penting ngebul itu tadi. Iya. Mbak. Jadi belum tentu juga rasanya enak itu tadi ya, sekali. karena bagian-bagiannya kan sisa-sisa. Yeah. Itu kalau memang segmentasi masyarakatnya menengah ke atas mesti mengutamakan rasa. Cuman kalau memang ya yang penting ngebul ya tadi mau rokok nggak enak pun tetap enak. Tetap enak. Yeah. Ranti tok. Yang penting terjangkau bagi mereka. Tidak karena ya keterjangkauan harga itu yang memang untuk mereka sangat penting seperti itu. Iya. Mas Dion dan juga Mbak Abi tadi kan sempat disebut. Ada sempat spill di depan itu rokok ilegal itu belum tentu ada pengawasan karena ya kandungannya itu tadi. Nah, kandungan-kandungan ini bisa berbahaya kan buat kesehatan karena memang rokok sendiri memang berbahaya untuk kesehatan karena itu dibatasi kan peredaran ini. Nah, rokok ilegal apalagi benar begitu Mas Dion Mbak Abi? Iya, kalau untuk rokok biasa saja rokok resmi itu memang dibatasi ya. Tapi apalagi yang rokok yang ilegal. Jadi rokok ilegal itu hanya menyumbang dampak negatifnya aja, bukan hanya untuk kesehatan tapi juga lingkungan, juga perindustrian juga tidak sehat. Itu juga hanya negatifnya saja yang disumbangkan oleh rokok ilegal. Tapi kalau kita lihat rokok resmi atau rokok yang legal, itu memang dampak negatifnya ada untuk kesehatan. Tapi dari cukai yang dikembalikan dari pemerintah ke masyarakat ada dampak positifnya. Jadi ada BLT, ada sosialisasi seperti ini, lalu ada pembayaran PBIJKN. Iya, ada juga pelatihan-pelatihan yang dikembalikan ke masyarakat. Jadi ada nilai plusnya dibanding ada impact-nya, ada dampak positif yang disumbangkan dari cukai itu. Jadi nggak melulu cuma dampak negatif untuk kesehatan, tapi ada di situ ada timbal balik ada timbal kepada balik, masyarakat. betul. Nah, tadi kalau rokok ilegal kan pastinya kan merek plesetan kayak gitu ya. Lucu-lucu sih. Ada ya. Itu ada juga tar nikotinnya tidak sesuai ya kadang-kadang ya, atau mungkin mereka asal aja, apalagi mereka kan kalau seperti yang Mas Dion bilang tadi pindah-pindah pabriknya. Tentu saja tidak ada pengawasan bagaimana industri K3-nya, kebersihannya, itu betul begitu. Jadi memang namanya rokok ilegal yang penting kan laku, Mbak. Itu aja kalau kita sudah menangkap salah satu produk tertentu itu besok udah ganti nama lagi, Mbak. Ya. Biasanya seperti itu, jadi rebranding namanya isinya podo tapi sama. Tulisan tar nikotin juga namanya asal tulisan ya. Kita nggak tahu apakah benar. Tapi kalau dilihat dari harganya sih tidak mungkin sampai ada uji lab dan lainnya karena memang istilahnya uji lab pun memerlukan biaya, Mbak, seperti itu. Pokoknya sak-sake weh ngene ya. Nah, terus juga takarannya juga. Ya, takarannya ada yang mungkin ukurannya nggak sama, itu juga mungkin ada juga. Yes, biasanya kan kalau satu batang rokok ini ada kandungan segini, kan pasti di size itu kalau tidak salah saya baca nih. Satu rokok ada 1.2 Nah, ini untuk rokok ilegal belum tentu ada. Malah terstate-nya ada beberapa kali kita temukan terstate-nya malah doa. Kayak semoga yang membeli rokok ini mendapat panjang umur, sehat selalu. Mana ada ya rokok malah sehat selalu. Jadi memang aneh ya. Iya, ada aja iklannya gitu. Nah, kalau ini soal peran pemerintah, bagaimana ini mengatasi rokok ilegal? Tentunya kalau kami dari pemerintah, kami melakukan strategi, Mbak, strategi baik tadi secara regulator maupun secara budgeter, sehingga kepentingan masyarakat yang utama tentunya. Dan kita tahu udah dari dana DPHJHT itu sudah bertahun-tahun yang lalu sudah ada, cuman memang setiap tahun itu ada istilahnya pengembangan dari yang awalnya cuman bisa untuk sosialisasi, kemudian
bisa untuk kesehatan, sekarang juga bisa untuk bantuan juga. Hmm. Jadi memang ada perkembangan dan juga mekanisme-mekanismenya juga berubah karena kita melihat dari istilahnya apa yang terjadi dinamika di masyarakat. Seperti ternyata dibutuhkan juga ini jalan untuk pembuat pabrik tembakau atau buat lahan tembakau itu bisa digunakan di PHCHT juga. Kemudian ada lagi yang ini rumah sakit ini kalau kita tahu puskesmas di daerah-daerah terpencil kan jelek-jelek ya Mbak ya. Nah itu bisa digunakan dana DPH untuk membuat rumah sakit Ini seperti itu. di bagian kesehatan ya. Di ini. kesehatan, kemudian juga terkait obat-obatan itu juga bisa dibelikan dari DPHCHT. Dan secara PBI yang tadi Mbak Nana jelaskan itu juga bisa mengcover penyakit juga selain dari penyakit yang diakibatkan oleh merokok seperti itu. Cuman memang secara PBI-nya itu ada masyarakat yang dipilih tertentu, tidak semua masyarakat yang menengah ke atas gitu tidak juga. Yang kita itu nanti yang memilih dari dinas kesehatan tentunya dan ada kriteria-kriterianya seperti itu. Berarti memang peran pemerintah ini sangat krusial sekali, Iya. apalagi selain Bea Cukai Surakarta Nah, juga dari pemerintah daerah, daerah untuk menekan benar sekali. peredaran rokok ilegal. Nah, kalau masyarakat sendiri punya sumbangsi apa agar bisa membantu gempur rokok ilegal ini, Mas Dion dan Mbak Abi? Yang pertama, kami sebelumnya berterima kasih sekali pada masyarakat yang sudah menggunakan rokok-rokok yang legal karena memang penerimaan dari rokok-rokok legal ini bisa sampai 10% dari total APBN di Indonesia seperti itu. Sehingga dana yang bisa terkumpul ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan tentunya dari dana yang 10% tadi ada 3% yang dialokasikan tadi untuk di BPJHT Mbak. Dan itu full kita kembalikan lagi ke masyarakat. Misalnya kita tahun-tahun kemarin sudah ada sempat beberapa kali kegiatan-kegiatan di pasar, ada gerbek pasar kalau di Karanganyar, kemudian ada kegiatan lagi beberapa kayak ludruk gitu, ada wayang itu sebenarnya juga fungsinya juga mengembalikan dana ke masyarakat untuk perputaran ekonomi juga Mbak, karena setiap ada kegiatan seperti itu pasti ada pasar, ada masyarakat yang datang dan juga istilahnya jadi hidup seperti itu masyarakatnya. Nah, namun pada tahun ini ada perubahan kebijakan yang kita tahu bahwa memang fokus kita untuk penegakan hukum untuk sekarang lebih ketat. Karena yang sebelumnya dananya itu nggak sampai 60%. Sekarang 60% dana DPHCHT dari 10% dana pengawasan itu sudah kita fokuskan untuk kegiatan pengumpulan informasi dan penegakan hukum. Dan sosialisasi juga dikurangi menjadi 40%. Karena apa? Kita menganggap bahwa masyarakat itu sebenarnya sudah paham karena sudah bertahun-tahun kita istilahnya gaungkan gempur rokok ilegal dan sekarang waktunya untuk dilakukan penindakan. Namun penindakan di sini juga tidak serta-merta kita tangkap, kita istilahnya melakukan penyidikan dan penjarakan itu enggak. Ada di PMK terbaru itu ada namanya ultimatum remedium. Jadi kita bisa peringatkan. Yang pertama kali terkena misalkan kasus rokok ilegal bisa dipilih. Kalau mau dilakukan penyidikan silakan. Tapi kalau ingin mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penyidikan juga bisa. Namun dengan syarat dari pelanggar itu akan membayar denda cukai yang memang dijual belikan itu 3 kali lipat Mbak, seperti itu. Dan itu resmi. Transfernya pun ke rekening negara dan jangan sampai transfer ke rekening pribadi. Penipuan gitu. itu. Penipuan kalau itu. Berarti ini kalau misalnya tertangkap ya insya Allah tetap ada cukainya yang masuk ke negara ya. Berarti laporan masyarakat sangat membantu penegakan hukum itu. Oh, baik. Kalau tadi kan sudah dibahas soal DPHCHT. Nanti kalau misal rokok ilegal ini merajalela, tentu saja ada yang missing, yang seharusnya untuk negara, tapi akhirnya nggak ada karena masyarakat konsumsi rokok ilegal. Nah, ini selain pendapatan cukai, kemudian kalau secara sosial ada nggak sih yang kelihatan? Karena kan kalau kita lihat mereka pakai rokok-rokoknya kan tadi merek plesetan. Jadi memang itu juga merek plesetan pun juga kan mereka menggambar istilahnya etiketnya itu mirip sekali dengan yang asli. Kalau masyarakat yang nggak paham, ya pastinya yang pertama mengganggu undang-undang hak cipta. Itu juga secara sosialnya ya Mbak ya. Secara sosial pabrik dirugikan. Misalkan nih
ada taunya ini merek A, padahal merek A ini terkenal enak. Loh kok rasanya tadi enak, padahal beda kita cek. Akhirnya ditonton, Kalau nggak ada beda. cukainya. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi memang masyarakat ya harus jeli untuk memilih rokok yang legal seperti itu. Kalau saya lihat-lihat nih, kalau di ini sering dibahas sebenarnya, kalau kita Mas Dion tadi ngomong, masyarakat sebenarnya udah tahu kalau ini rokok ilegal, tapi mungkin karena randedet ya, kumpul ya toko gitu. Terpaksanya. Jadi memang karena budaya kita tahu sendiri di Jawa pun termasuk ya itu kalau kita ada acara rame-rame kalau duwe gawe atau istilahnya punya hajat, itu pasti yang pemilik hajat akan istilahnya menyiapkan makanan, minuman dan rokok tentunya. Nah, untuk menghemat rokok kebiasaannya kayak gitu Mbak, ada yang nyari rokoknya ilegal, ada yang malah pesan tetangga yang pintar ngelinting itu juga ada. Jadi dilintingin memang faktor-faktor kayak gitu ya yang mengakibatkan ya marai boros. Marai boros gitu. Ada yang memang yang penting saya bisa memberikan rokok pada misalkan among tamu, karang tarunan atau yang lain ya seperti itu. Itulah yang istilahnya kita sayangkan sebenarnya, karena bisa saja ada substitusinya. Jadi tidak harus beli rokoknya ilegal. Namun dengan harga yang hampir sama itu bisa rokok-rokok UMKM yang memang istilahnya pabriknya sudah legal tuh dibeli malah. Bisa. Itu ada ya kalau saya lihat-lihat di Indomaret itu ya, toko-toko retail itu ada ya. Itu sudah ada. Itu memang dikasih di depan dan ada tulisannya ini lebih murah. UMKM. Ya tulisannya produk UMKM karena itu juga mungkin hasil kerjasama dengan istilahnya. Jadi kalau toko-toko retail itu mungkin secara aturan itu ada berapa persennya tuh untuk membantu istilahnya UMKM seperti itu Mbak. Jadi banyak sekarang gak cuman makan minuman, rokok pun UMKM seperti itu. UMKM karena mungkin mereka menggunakan human resource, lintingannya pakai manusia, itu jadi harganya lebih murah ya, karena cukainya berbeda harganya dengan sigaret kretek yang mesin ya. Baik, terus kalau sebenarnya bagaimana sih, ini kan mereka tetap ya dengan alasan ekonomis, dengan alasan murah, ini masih banyak orang-orang yang merokok ilegal. Dengan cara apa kita bisa biar mereka tuh kurang-kurangilah merokok yang seperti itu? Ya, tentunya itu kembali lagi ke kesadaran masyarakat Mbak. Tentunya yang pertama yang dicari apakah memang harus merokok atau bisa substitusi dengan model-model rokok lain, karena sekarang kan tahu kalau kita bayangkan satu bungkus rokok harga 30.000 kalau yang tarifnya resmi, itu aja sehari bisa habis kadang kan, kalau 20 batang itu habis. Tapi kalau disubstitusikan misalkan ada yang namanya kita HPTL atau rel, rokok elektrik, itu satu botol aja itu nggak mungkin habis seminggu Mbak biasanya. Sampai bosan, sampai dijual kembali dengan kondisi bekas itu ada juga seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi bisa substitusi. Jadi kalau misal tidak mau substitusi, ya carilah yang rokok-rokok UMKM yang malah dari 30.000 itu dapat 3 bungkus gitu. Ada yang seperti itu. Kalau malah nggak merokok sama sekali malah sehat ya. Ini juga tidak menghimbau untuk merokok sih sebenarnya, sosialisasi yang Bea Cukai dan Pemda lakukan ini. Kan kadang mungkin segmentasi masyarakat bilang, oh berarti Bea Cukai menghimbau untuk merokok begitu. Sama sekali enggak. Tapi kalau memang sudah terlanjur merokok, kita arahkan untuk merokok yang legal. Karena lebih terjamin dari segi kesehatan dengan karena ada pengawasan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, juga ada cukai yang nanti kembali lagi ke diri dia sendiri ya tentu saja. Kalau ini tadi Mbak Abigail tadi disebutkan adminnya nih dari Instagram ya, Instagram Bea Cukai Surakarta. Ini kalau di media sosial bagaimana ini edukasi kepada masyarakat, atau mungkin masyarakat masih resisten nih Mbak Abi, bisa menceritakan? Ya, jadi untuk dari media sosial kita juga berkolaborasi dengan konten kreator nih Mbak. Nah kan konten kreator kan juga engagementnya juga tinggi ya, dan juga menjangkau ke masyarakat yang lebih luas. Nah itu kita gaungkan Gempur Rokok Ilegal juga melalui mereka, dan tentu saja feedbacknya bagus ya Mas ya. Jadi feedbacknya oh memang mulai saat ini ada loh rokok ilegal yang perlu kita hindari, rasanya juga paling tidak enak atau bagaimana, itu juga disampaikan ke masyarakat.
juga kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Karanganyar juga sudah pernah, dan juga untuk feedbacknya itu laporan, Mbak. Jadi ya, makin banyak yang lapor. Betul, banyak banget setiap hari itu ada yang lapor. Min ya biasanya gitu ya. Min ini ada di tempat jualan saya atau di pangkalan saya ada yang terindikasi jualan rokok begitu. Dan pastinya kita tampung dan kita lakukan pendalaman, verifikasi, dan kita laporkan ke unit pengawasan terkait. Dan juga biasanya kita konfirmasi apakah pernah foto atau pernah ada bukti-bukti, begitu kita juga ada pendalaman seperti itu. Didik sih pokoknya tenan ora ya. Begitu. Dan juga kita pastikan untuk kerahasiaan pelapor ini kita jamin. Jadi untuk masyarakat tidak perlu takut, nanti bea cukai grebek saya dilaporin nih. Saya cepu kayak loh, Mbak. Nah, yang itu tenang aja. Nggak ada ya kayak gitu. Tenang aja bahwa semua laporan yang masuk itu kita jamin kerahasiaannya. Dan bahkan biasanya memang akun-akunnya akun baru ya, baru dibikin. Ya karena mungkin mereka takut juga sudah lapor, habis itu dia ternyata deaktif. Dan mungkin yang dilaporkan itu mungkin tetangganya sendiri, itu karena terjadi persaingan yang kurang sehat itu tadi kan, yang sudah menjual rokok yang legal, resmi tapi kalah sama rokok ilegal. Ya, itu mungkin daripada kehidupan bertetangganya menjadi runyam ya, gara-gara saingan tutulan rokok. Iya, jadi memakai akun yang masih baru gitu. Tapi ya kita hormati itu juga, Mbak. Gitu. Baik. Mas Abi dan juga Mas Dion, sebelum kita berpamitan, ini ada pesan khusus untuk masyarakat, untuk generasi milenial, Gen Z, dan juga untuk tentang rokok ilegal ini seperti apa, Mas Dion? Ya, tentunya bagi masyarakat Karanganyar tentunya tetap kami menghimbau dan sangat terima kasih apabila masyarakat tetap memilih rokok-rokok yang legal saja, karena memang dampaknya sangat penting bagi masyarakat dan bisa masyarakat itu bisa kita kembalikan kembali dana DPHC-nya dalam bentuk kesehatan dan yang lainnya. Semoga tetap konsisten, misalkan ada menemukan rokok-rokok yang tidak resmi atau yang ilegal, banyak sebenarnya masyarakat sudah pada tahu. Untuk kontaknya nanti kontaknya di-share oleh Mbak Abi seperti itu. Silakan Mbak Abi, untuk kontaknya bisa dihubungi ke mana saja? Ya, jadi untuk masyarakat bisa langsung melaporkan ke @beacukai_surakarta di Instagram, bisa langsung DM atau ke WhatsApp kami juga terbuka di 0896 980 50.000. Bisa dihafalin nih. Bisa dihafalin. Atau nanti semisal kalau jauh bisa langsung ke kantor nih, atau ngobrol-ngobrol sama kami, kita sangat terbuka, atau langsung ke Satpol PP terdekat juga diperbolehkan. Jadi sangat banyak pintu untuk memberikan informasi. Karena penindakan ini kolaborasi ya. Baik, terima kasih Mas Abi dan juga Mbak Abi dan juga Mas Dion sudah hadir di studio pada program Podcast Bea Cukai Surakarta bekerjasama dengan Pemkab Karanganyar di Studio Selopos Media Group. Semoga perjalanannya lancar-lancar ya untuk mengempur rokok ilegal, Mbak Abi dan juga Mas Dion. Kita pamit untuk kesempatan kali ini ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda, Sobat Expos Indonesia, dimanapun Anda berada. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita pada kesempatan kali ini ya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya Mariana Riki pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini dan sampai jumpa.